Nah, sama seperti halnya pada biner, kita menggunakan pengurangan ini dengan menggunakan representasi bertanda atau menggunakan n komplement dan n-1 komplement. Berarti nanti kalau misalkan kita ingin menjumlahkan satu-satu dalam mengurangkan basis 13 dikurangkan dengan misalkan A dalam basis 13, ini kita harus menyatakan negatif A dalam basis 13 itu apa, seperti itu. Nah, kita akan mulai dengan n-1 komplement dan n komplement kalau kita bergerak di basis n. Nah, sekarang kita punyanya basis 13. Apa sih n-1 komplement itu? Dia adalah, kalau misalkan di satu komplement waktu kita membahas di biner adalah kita menginverskan si bilangan-bilangan ini. Jadi kalau misalkan di biner, kalau di biner kita misalkan punya 1, 0, 1, 0, 1, 0, maka satu komplemennya adalah inversnya, berarti jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1 seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebenarnya adalah n-1 komplement atau di sini di biner 1 komplement adalah sebuah bilangan apa yang dijumlahkan dengan 1010, dia hasilnya 1111. Nah, kalau misalkan kita bergerak di ini berapa digit? 6 digit misalkan ya. Kita sedang 6 bit di sini ya. Kita sedang bergerak di 6 bit. Maka kita cari bilangan yang dijumlahkan dengan 1010, bilangan X misalkan yang hasilnya 111116 bit ya. 1, 2, ya 6. Nah, ternyata hasilnya pasti X-nya adalah 01, 01, 01. Seperti itu. Nah, ini juga sama kalau misalkan kita bekerja di basis 13. Misalkan kita pakai 6 bit juga. 6 digit, kalau bit itu kan binary digit, berarti 6 digit juga. Misalkan saya punya bilangan A kan. Nah, A dijumlahkan dengan berapa? Yang hasilnya adalah nih 6 digit, berarti n-1, berarti C. Berarti bilangan digit berapa yang dijumlahkan dengan A hasilnya adalah C. Nah, jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah inverse dari, ya maksudnya dijumlahkan dengan, ini kan A ini berapa? A ini kan 10. C itu kan 12 ya, berarti di sini ujungnya pasti 2. Oke. 2, terus sisanya tetap C. Ada sebanyak 5 kali. Oke. Mengapa demikian? Sama, ini juga sebenarnya A kan berarti dalam 6 digit kan di sini harusnya 0,0005 kali ya. Nah, inverse-nya kalau misalkan di sini 0 inverse-nya 1, 0 balikannya 1. Kalau di sini A balikannya jadi berapa? A balikannya adalah 2 karena A tambah 2 adalah C. Seperti itu. Kalau ini kan 0, kenapa 0 inverse-nya 1 atau balikannya 1? Karena 0 tambah 1 adalah 1 karena kita di 1 komplement. Ini A balikannya adalah 2 karena A ditambah 2 adalah C karena kita sedang bergerak di 12 komplement atau C komplement. Berarti jawabannya adalah negatif A dalam basis 13 untuk di n komplement adalah di n komplement, karena ini kita masih n-1 komplement ya. Ini masih n-1 komplement basis 13, berarti masih di 12 komplement atau C komplement boleh juga. Nah, sekarang berarti tinggal menjumlahkan C2 ditambah 1 untuk jadi 13 komplement. Berarti negatif A adalah C. Berapa ini? 3 ya, dalam basis 13 untuk 6 digit.
Nah, berarti sekarang kita tinggal 11, karena kita basis dalam digit 6, berarti boleh juga tulisnya 000 011 ditambahkan CC 3. Kita tambahkan, ini berarti jadi 4, 1 ditambah C jadi 0, ini 1, ini jadi 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini jadi 0, ini 1, ini 0, berarti di sini 1, 2, digitnya berapa nih? 3, 4 ya, digitnya jadi 7, berarti ini, yang ini kita abaikan, berarti jawabannya adalah 1, 3 min A 1,3 adalah 4. Ya, intinya pada dasarnya sama dengan yang kita kerjakan di tugas kemarin dan yang kita kerjakan pada bilangan biner. Jadi ini bedanya, n's komplement itu adalah mewakili satu komplement, n-1 komplement adalah 2 komplement di biner, yaitu artinya n's komplement adalah n komplement ditambah 1. Oke, berarti n's komplement adalah n-1 komplement ditambah 1 ya. Nah, sekarang kita hitung betul nggak sih 11 di basis 13, 11 di basis 13 dikurangi A di basis 13 adalah 4, 11 di basis 13 adalah 14, A di basis 13 adalah 10, 14 dikurangi 10 adalah 4. Jadi mudah-mudahan paham. Berarti dalam menghitung pengurangan dengan representasi bertanda, yang perlu kita perhatikan adalah, pertama, kita bekerja dalam digit berapa? Bekerja di digit berapa? Oke. Yang kedua adalah ingat, berarti kalau di digit n berarti kita ingat n-1 komplementnya, komplement, dan lalu kita negatifnya adalah n komplement. Oke, lalu tinggal kita jumlahkan, berarti ini negatifnya, lalu kita jumlahkan. Oke, nah sekarang kita hitung sebaliknya, A dikurangi negatif 11 di 13. Berarti kita hitung dulu negatif 11 di 13 adalah berapa? Berarti 12 komplementnya. Kita bergerak misalkan ini di 6 digit, masih 6 digit ya. Oke, berarti 12 komplementnya berapa? 1. Berarti kan ini adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1. Berarti kita ubah ke 12 komplementnya, berarti 1 inverse-nya 1 ditambahkan berapa yang hasilnya C? Berarti B ya. B ini 1, C 4 kali. Nah, berarti ini 12 komplementnya. Sekarang 13 komplementnya, sekarang ke 13 komplement. Berarti jadi C, B, C. Gitu ya. C, B, C. Berarti sekarang kita tinggal jumlahkan A ini berarti 0, 0, 0. Oke, ditambah C, B, C. Kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan. A itu adalah 10, ya kan? A adalah 10, dan C itu adalah berapa? C adalah 12. 10 ditambah 12 adalah 22. Nah, 22 dalam basis 13 adalah 9, 19, berarti 91, 1 tambah BC, terus lanjutnya tetap. Nah, ini hasilnya. Berarti A ditambah negatif 11, A ditambah negatif 11 dalam basis 13, dia adalah C 9. Kalau mau kita konversikan C 9, dia adalah di basis 13. Kita konversikan ya. Ini adalah setara dengan negatif 4 basis 13 ya. Nah, kenapa tahu ini negatif 4? Karena ini kan dalam 13 komplement ya. Artinya kalau kita balikan ke
12 komplement, berarti tinggal ini dikurangi 1, berarti jadi 8. Lalu kita inversekan agar 8 tambah berapa yang hasilnya C, berarti 0,0004 kan, berarti ini adalah negatif 4 dalam 13. Ini untuk menghitungnya saja, sebenarnya hasilnya cukup sampai di sini. Oke.